Halo, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Edwin dari Surabaya. Senang sekali bertemu kembali setelah sekian lama ya, sekian purnama kita nggak ketemu. Maybe untuk teman-teman yang baru gabung mungkin bertanya-tanya ini apa, ini konten tentang apa ya. Ini tentang konten mengenai opini pribadi saya ya sebagai mungkin bisa dikatakan pengamat begitu di bidang manajemen ya dan bisnis dan kewirausahaan. Saya kira ini konten-konten yang saya share ini semoga bisa menjadi manfaat lah ya bagi teman-teman. Nah, sejauh ini memang belum banyak subscriber, belum banyak juga komentator-komentator, jadi dinamika diskusi belum banyak. Tetapi saya selalu menerima kritik dan saran dan juga beberapa hal yang mungkin bisa saya kembangkan di channel video YouTube ini. Kali ini saya ingin membahas mengenai problem solving ya. Salah satu aspek di bidang manajemen yang cukup krusial gitu ya. Nah, ada statement menarik dari beberapa teman di bidang properti ya. Mereka nih rata-rata sales perumahan, apartemen gitu ya, ruko yang cukup aktif sekali mempromosikan gitu ya produk-produk properti mereka. Mereka sifatnya bisa subkon, mereka sifatnya bisa memang betul-betul dari developer itu sendiri, ada yang juga freelancer, macam-macam. Nah, ketika saya tanya kenapa mereka begitu gigih dan pantang menyerah, kuncinya adalah bahwa mereka bisa mengatasi emosi mereka. Mereka mencoba untuk mengontrol dan saling mendukung satu sama lain, satu sales dan sales lainnya ya, atau marketer satu dan marketer lainnya. Ini menarik sekali teman-teman. Nah, kaitannya dengan problem solving itu di sini. Saya tertarik ketika mendengar mereka menyampaikan statement bahwa ada satu skill yang tidak ada ijazahnya, tidak ada di sekolah, tidak juga ada rapornya nggak ada ya. Lalu saya tanya apa itu? Dia bilang bahwa skill itu sangat membantu mereka untuk bisa jualan di bidang properti. Mereka bilang skill itu adalah soft skill. Nah, salah satu soft skill yang mereka tekankan adalah problem solving. Problem solving ke diri mereka sendiri, problem solving ke orang lain. Ini sangat menarik. Ada banyak teori, misalnya Stephen R. Covey misalnya ya, atau teori-teori lama gitu ya seperti Dale Carnegie itu yang menyatakan bahwa memang problem solving itu secara prinsip memang diperuntukkan ya, kegunaannya ini untuk masalah-masalah, problem-problem, isu-isu gitu ya. Tetapi saat ini problem solving itu juga sebagai tindakan preventif dan prediktif. Nah, ini menarik. Jadi seseorang bisa menggunakan skill problem solvingnya ini untuk memprediksi ke depan. Kira-kira kalau ada isu seperti ini, ada resiko seperti ini, saya harus solve-nya bagaimana? Saya harus ngasih solusinya seperti apa gitu ya. Potensi-potensi yang bisa saya kasihkan, alternatif yang bisa kami kembangkan seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi memang di dunia sales ini sangat menarik. Antara sales satu dan lainnya ini saling mendukung. Ini yang menurut saya menarik sekali dan tidak banyak ya yang sadar gitu ya, bahwa mereka ini saling mendukung, bonding gitu. Bahkan ada asosiasinya ya begitu ya, ada asosiasinya. Nah, rekan-rekan sekalian, problem solving kalau kita merunut kepada dinamika bisnis yang ada terutama di Indonesia ini kan memang sangat-sangat uncertain sebenarnya, sangat-sangat menarik dan sangat-sangat dinamis ya. Jadi kalau kita bilang bahwa apakah bisnis di Indonesia ini statis atau dinamis, maka kecenderungannya adalah dinamis. Kenapa? Karena kondisi makroekonomi, kondisi mikroekonomi, kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah, kemudian adaptasi yang dilakukan oleh para pengembang properti,
yang kemudian akhirnya hal ini membuat para stakeholders termasuk pembeli, penjual dan juga subkon yang kita katakan ya sales ini atau marketernya ini akhirnya mengambil cara-cara khusus ya begitu ya. Misalkan memberikan banyak program-program promo seperti free DP, bahkan sekarang ada free DP, tenor yang diperpanjang hingga 20 atau 25 tahun begitu ya. Ini hal yang menarik. Artinya strategi-strategi itu ternyata jitu juga gitu ya. Jadi memang ada resiko, misalkan kita katakanlah membeli sebuah rumah begitu, yang mungkin nilai NJOP-nya cukup tinggi. Nah, caranya adalah dengan misalnya memberikan fixed rate berjenjang, kemudian DP yang sangat minim, bahkan hanya UTJ atau NUP saja. Kemudian nanti tenornya cukup panjang, tapi berjenjang ya untuk menuju ke float BI rate-nya itu. Nah, ini salah satu strategi yang sempat saya diskusikan ya dengan rekan-rekan di lapangan bahwa strategi itu kalau konsisten dilakukan maka banyak yang berminat gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, problem solving itu pada dasarnya adalah memberikan solusi atas sebuah isu, atas sebuah masalah gitu ya, atas sebuah problem. Yang mana kalau kita jujur, siapapun tidak ingin ada problem. Kalau kita mau terbuka kepada diri sendiri bahwa memang kita ini cenderungnya ini adalah risk averse ya, atau bukan risk taker gitu ya. Kebanyakan kita ini risk averse ya, bukan risk taker. Jadi cenderung menghindari resiko. Nah, tapi kemudian ketika resiko itu muncul seperti apa? Nah, inilah yang kemudian kalau di dalam risk management itu disebut sebagai problem solving gitu ya. Nah, problem solving ini tentunya berbeda-beda tergantung pada industrinya, tergantung kepada sektornya, itu sektor swasta atau sektor kepemerintahan begitu. Tentu berbeda-beda. Sehingga pendekatan yang dilakukan itu tentu beragam. Nah, tapi pada prinsipnya problem solving itu harus mengikuti step-step tertentu. Misalnya, seseorang yang memiliki nilai buruk di sebuah ujian akhir semesternya, maka dia memiliki 3 alternatif: mengulang di tahun depan, ataukah dia ini remedi, ataukah dia approach secara persuasif kepada si dosen ini agar diberikan tugas khusus misalnya. Di sini si individu ini harus melakukan pertimbangan consideration yang meminimalisir resiko konflik, resiko terjadinya misleading, misinterpretation, atau mungkin miscommunication juga. Nah, ini tentunya tidak mudah karena resiko seperti ini mungkin jarang muncul. Ketika sekali muncul, dia mungkin akan merasa panik atau kebakaran jenggot begitu ya, atau mungkin kebingungan lainnya. Nah, maka saran yang bisa dilakukan adalah misalnya mencari orang yang pernah pada situasi seperti itu untuk kemudian menjadikannya sebagai referensi. Nah, jadi yang pertama dilakukan ketika ada sebuah hal atau problem yang terjadi, maka mencarilah referensi. Cari referensi. Misalnya kita bicara di industri startup gitu ya. Bagaimana nih perizinan, kok sangat susah sekali untuk membuat perusahaan startup ini ya misalnya. Kita mungkin bisa merefer ke beberapa rekan atau teman sejawat yang mungkin pernah berada di situasi seperti itu. Bisa juga ketika memang benar-benar tidak ada solusi, ya kita bisa cari konsultan. Atau misalkan kita mencoba untuk berjuang sendiri,
mencari tahu sendiri flow-nya seperti apa, referensi-referensi diperbanyak sebagai bahan pertimbangan. Sebelum menimbang sesuatu perlu ada bahan, dan bahan itulah yang disebut referensi. Referensi bisa dari orang, bisa dari dokumen, bisa dari pengalaman-pengalaman tertulis di internet misalkan, atau dari video-video ya yang banyak sekali kita bisa temukan di TikTok begitu mengenai hal tertentu atau hal-hal terkait begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, saya kira menjadi seorang problem solver itu juga tidak mudah, karena banyak hal begitu ya di kehidupan rumah tangga pun seperti itu, di kehidupan keluarga pribadi pun seperti itu. Ada banyak sekali ujian, ada banyak sekali masalah yang selalu muncul yang di luar prediksi kita. Ada resiko-resiko yang kadang muncul, makanya ada asuransi begitu ya. Itu salah satunya adalah sebagai risk management yang terdokumentasi, terlegalisasi, dan berada di bawah payung hukum yang sah begitu, dan hukum dagang lah ya, hukum dagang yang sah. Nah, ini menarik sekali karena apa? Karena ketika kemudian kita masuk ke dunia problem solving yang sifatnya ini official, maka banyak pertimbangan-pertimbangan seperti financial consideration, seperti reputation consideration, risk consideration, dan seterusnya. Maka kalau saya boleh bilang, sebagai pribadi yang mungkin kita ini sedang dalam proses stage-nya ini masih belajar begitu ya, maka kita perlu memperbanyak referensi-referensi terkait bidang yang sedang kita geluti atau hal-hal yang sedang kita hadapi ke depan. Seseorang yang misalkan dia harus memilih antara membeli tas mahal branded gitu ya, atau tas yang murah tetapi dia ini bisa dipakai gitu ya, maka dia akan memilih atau mempertimbangkan apakah dia ini butuh atau dia itu ingin. Ya, keinginan dan kebutuhan ya. Keinginan itu belum tentu butuh, tapi kebutuhan itu sifatnya primer gitu ya. Sehingga kalau memang kebutuhannya adalah aktualisasi diri, ya, kita pasti ingat teori hierarki Maslow, aktualisasi diri itu sudah di atas sekunder atau di atas tersier gitu. Maka ini adalah keinginan. Tetapi ketika kemudian kita bicara bahwa tas itu sangat dibutuhkan misalkan untuk camping misalkan, atau dia butuh untuk hiking begitu ya, pergi ke gunung begitu ya, untuk apa namanya, misalnya mahasiswa pecinta alam begitu, maka itu kebutuhan. Maka dia harus cari yang betul-betul bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dia di lapangan. Nah, teman-teman sekalian, menjadi seorang problem solver tentunya banyak tantangan dan tidak mudah. Tetapi saya kira dengan itikat baik, dengan hal-hal positif yang kita jadikan pertimbangan dan referensi yang cukup, maka siapapun bisa menjadi problem solver. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga berguna. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, karena pada dasarnya siapapun memiliki prinsip, memiliki mindsetnya sendiri. Saya hanya memberikan dorongan saja ya, secara verbal. Semoga bisa membantu, memberikan semangat teman-teman semua di sana. Sampai ketemu lagi, saya Edwin dari Surabaya. Bye-bye.